Got itu cuma Messi ya, sorry. Sorry ya. Setelah era Franco 5 UCL, Madrid itu kosong juara UCL 32 tahun dan hanya masuk satu kali final. Itu tidak pernah dibahas sama fans Real Madrid. Makanya fansnya itu munculnya itu di akhir season ketika Madrid udah piala. Ya iya kan? Kalau Iya. enggak kayak musim kemarin mana ada fansnya. Gitu, kecuali dia dibayar sama Real Madrid buat jadi buzzer silahkan, itu nggak masalah. Buzzer Ada Real kerja, ada Madrid. kerjaannya dong. Buzzer banget. Dia kan Barcelona misal Barcelona ada buzzernya gitu digaji buat koar-koar sixtuple hat trick apa treble silahkan. Ini kan nggak ada apa-apa. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam, selamat datang kembali di Brams FC, Talk About Football yang hadir membicarakan sepak bola dari berbagai sudut pandang karena sepak bola senantiasa menarik untuk dibahas. Dan ini adalah free season ya, jadi ini libur. Walaupun sebenarnya sepak bola nggak libur-libur juga ya gitu. Ada yang lagi main nih di Amerika So, sana gitu ya. Walaupun sebenarnya saya sampai sekarang mempertanyakan urgensinya ngapain dibikin turnamen-turnamen begitu gitu ya. Kasihan gitu, apalagi mereka-mereka yang di klub-klub besar, terutama klub Eropa ya, yang apa ya. namanya dihajar di berapa kompetisi itu ya? Kompetisi lokalnya tiga, ditambah Hmm, sama kompetisi Eropa satu, dan sekarang ada kompetisi hmm. level dunia. Ini apa udah kayak sapi perah gitu ya. Nah, tapi guys, kita nggak bakal ngomongin soal free season yang apa yang tidak menarik itu ya. Tapi kita mau membahas karena saya ini sebenarnya seperti yang pemirsa tahu bahwa Bramstok Media ini adalah apa namanya political base gitu ya, media gitu, sehingga kita pembahasan tidak akan jauh dari politik gitu. Maka saya tertarik untuk membahas sesuatu yang kayaknya mungkin rada sensitif gitu ya di kalangan sepak apa fans sepak bola, yaitu soal eh, apa namanya soal fans gitu ya, soal politik gitu. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu slogan Barcelona, Mescu Unclub gitu ya, bukan sekedar klub itu kan. Sebenarnya saya memahami tidak hanya soal apa ini adalah klub yang bertarung di beragam kompetisi, tapi juga soal sebuah sikap perjuangan gitu ya, yang hari ini bakal kita bahas gitu ya. Nah, sebelum saya memperkenalkan tamu saya akan ditemani oleh sahabat saya yang saya impor jauh-jauh dari kota Cawe-Cawe Solo, Kiki. Ono Mas Haris, pripun kabarnya Mas Haris? Alhamdulillah baik sekali. Ya terima Solo kasih ya pripun Mas Mas? Rafiq ya. Pripun? Solo pripun Solo? Pripun. Solo ini adem banget ya ini ya. Adem ya. Jadi kurang lebih ya karena udah pulang presidennya jadi rakyat biasa ya. Jadi ini dingin nih. Lumayan Saya nih. tidak Eh, ikutan. Saya tidak ikutan. loh maksudnya saya kan udah kembali ke rakyat Solo gitu loh. Ya Oh, seperti Wes Dadi seharusnya itu, kan. Wes Dadi apa namanya orang biasa. Iya, jadi seperti dia yang ngomong ya kan, saya akan kembali kota Solo sebagai rakyat biasa. Nah, Ya. jadi udah kembali nih. Ya, Oke, oke. ya jadi terima kasih ya Afik ya atas kesempatannya nih. Saya malam-malam tuh di telepon ya, bilang mau nggak Riz podcast nih sama Bang Gundo. Wah, Bang Gundo nih. Kebetulan Waduh, sudah kebetulan disepil nih ya bintang tamu kita. Dan tanpa lama-lama Oh. lagi, langsung kita sambut saja sosok yang berani-beraninya bilang bahwa Treble City lebih baik daripada 14 besar Real Madrid. Ada Bang Gundo. Gimana kabar Bang Gundo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Gundo? Alhamdulillah selalu sehat, selalu jaya, selalu semangat apalagi bahas sepak bola apapun itu. Thank you sebelumnya Afik dan Haris udah ya mengajak lah untuk kolaborasi, untuk ngobrol-ngobrol Iya, iya, gitu. iya. Mantap-mantap. Tapi BTW Bang Gundo, sebenarnya saya tuh mirip sama Bang Gundo, yaitu apa punya favorit klub lebih dari satu gitu. Kalau Ya. Bang Gundo kan AC Milan, Barcelona sama Arsenal gitu. Kalau saya Barcelona sama Chelsea gitu. Memang Oke, agak ini sih agak sedikit apa bertangan. kontras gitu ya, tapi ya nggak apa-apa lah Betul. gitu. Oke, oke. Oke, Kita mulai aja ya Bang Gundo karena Bang Gundo waktunya nggak langsung. banyak dan Bang Gundo mau ada acara habis ini. Hmm. Jadi kita Sebenarnya ngejar kerja waktunya sih, Bang masih Gundo masih nih. masih kerja. Gak apa-apa cuman. Oke, oke. Nah, Siap. kalau boleh tahu apa awalnya Bang Gundo suka Barcelona? Ah, ini yang justru banyak orang nggak tahu ya gitu. Kenapa orang ngecap saya itu suka Barcelona? Itu kan karena hate saya kepada Real Madrid.
Sejujurnya, Oh, sejujurnya saya Milan dari dulu. Milan, Italia lah, sepak bola Italia itu saya kuasai banget. Saya sangat belajar banyak dari sepak bola Italia. Nah, terus beralih sebenarnya Fan City juga bukan Arsenal, ralat ya. Fan oke. City. Fan City. Itu pas 2009-2010 lah. Saya senang dengan progres klubnya. Nah, Hmm, Barcelona itu jujur yang pertama itu Guardiola ya. Itu sebagai inspirasi oke. saya. Dari era Guardiola dia ngubah peta sepak bola sebegitu instan gitu loh. Benar, Sampai detik ini di tahun 2025 semua tim berusaha melakukan apa yang Guardiola lakukan di Barcelona. Mulai benar. dari klub mempercayakan kepada mantan pemain, pelatih muda, akademi itu semua tuh involved dari Jadi Guardiola. trendsetter lah, Bang. Yes, betul. Itu benar-benar dinamika yang luar biasa. Yang kedua, tadi udah dibahas soal slogan ya. Barcelona itu menurut saya punya slogan paling menarik sepanjang masa. Hmm, Match Queen and Club itu simple, tapi menurut saya itu bermakna banget. Bukan oke. sekedar klub. Itu tuh buat orang yang pengen belajar, pengen tahu tuh sangat sangat apa ya? Gila ini tuh harus cari tahu gitu loh. Hmm. Bener-bener kalau mungkin yang lain slogannya panjang ya udah gitu. Cuman Match Queen and Club nih sampai ada di baju, sampai bener-bener di mana-mana gitu. Dan tuh fans Barcelona merasakan lah. Bukan sekedar klub menjiwai bener-bener. Kita baru tahu kemarin sampai banyak nge-gift ke Barcelona untuk patungan beli Nico Williams. Itu arti Match Queen and Club sih. Tapi Ternyata Benar, orang saya benar. bilang saya tadinya nganggap itu bercanda loh, Bang. Ternyata serius itu ya. bener, serius itu. Makanya jadi itulah Match Queen and Club. Saya tuh tertarik banget sama slogan itu tuh bener-bener saya pelajarin. Saya tuh, oh ternyata Hmm. oke Barcelona tuh culture gitu loh. Barcelona tuh sebuah budaya yang sangat menarik untuk dilihat. Ya kotanya aja bagus gitu loh, walaupun belum laksana ya. Iya Amin, Gitu. amin. benar-benar. Kalau kalau beberapa review sih, kalau ya kita kan memang belum pernah ke sana gitu ya. Tapi melihat Hmm, review-reviewnya sih emang bagus sih ya. Walaupun betul. kayaknya Barcelona nih lagi mengalami gejala apa yang mirip dengan Bali gitu ya. Jadi apa Apa tuh? wisatawan lokalnya pada pada protes gitu kan ke Hmm, wisatawan-wisatawan, terutama Wisman ya, wisatawan mancanegara gitu ya. hmm, Nah, oke, setelah kemudian kita bahas soal kenapa Bang Gundo suka Barcelona. Nah, kita mau langsung saja ke topik kita gitu ya, soal a oh, ya. political statement dari FC Barcelona. Nah, sekarang giliran Mas Haris nih untuk ngulik-ngulik Bang Gundo soal political statementnya Barca nih. Nah, Bang Gudo, sebelumnya nih ya, kan kita kan sebenarnya tahu ya. Halo, masuk kan Halo, suara? Oh ya, aman, aman. aman ya. Ya, Bang Gudo, kita kan sebenarnya kan tahu ya, gimana Barcelona itu awalnya dibuat untuk Catalunya, gitu kan ya. Yang awalnya adalah sebuah politik di mana Spanyol melawan Katalan, orang Katalan itu sendiri, yaitu Yes. adalah simbol perlawanan Catalunya terhadap Spanyol, begitu kan ya. Ya. Nah, pertanyaan saya di sini nih, apakah benar nih El Clasico adalah derby politik, bukan hanya sekedar derby sepak bola saja? Apakah rivalitasnya hanya sebatas di sepak bola, atau ini lebih ke politik antara orang-orang Spanyol dan orang-orang Katalan gitu? Jelas itu ya, derby politik. Kita tarik mungkin 60-70 tahun yang lalu, ada namanya Jenderal Franco, yang Hmm. Hmm. dimana dia itu Perdana Menteri Presiden Real Madrid. Dia banyak banget berkecimpung di masa era suksesnya Barcelona pada saat itu. Barcelona itu pada tahun 60-an tuh lagi merangkak bagus. Dia datang, salah satu hal yang dilakukan adalah memblok Alfredo De Stefano itu ke Barcelona. Kalau kalian tahu, itu kan legenda Madrid, Iya, Alfredo Iya, De betul. Stefano. Kita tadinya, tahu, tahu, oh tahu. tadinya mau ke Barca. Oh, saya, Yes, saya juga baru tahu loh itu. dia udah deal mau ke Barca karena Franco itu pemegang politik di era Spanyol, Hmm. diblokade, dibelokkan ke Real Madrid. Itu yang pertama. Yang kedua, pada tahun 60-an, 70-an, Barca sering di match fixing lah dengan Real Madrid dengan alasan Hmm. politik. Waktu itu Iya, Pak. ada, kalau kalian googling, ada yang skor 10-1, 10 itu tuh Iya, 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 Barca saya dipaksa menyerah gitu. Hmm. Karena tahu gitu loh, Catalunya ini sebagai dia mau membebaskan dari Spanyol, jadi dia punya suara lah, dia bersuara dari sepak bola, dari politik dan lain-lain, Hmm. sehingga Real Madrid nampaknya terganggu gitu. Dan ini juga kita balik ke sekarang, Guardiola itu sering banget mention Catalunya gitu loh. Dia beberapa kali bilang, atau mungkin orang-orang Katalan asli ya,
Spanyol itu bukan juara dunia, yang juara dunia itu Catalunya. Yang juara dunia itu Iya lagi. Catalunya. Kenapa? Iya lagi. Karena majority pemain yang ada di skuad 2008, 2010, 2012 itu tuh orang Barcelona. Akademi La Masia. Coba Yes. perhatikan, 7 dari 11 starting 11 di final Piala Dunia itu pemain Barcelona semua. Betul Which betul. is itu Katalan. Nah, narasi itu tuh selalu digaungkan bahwa ya sukses Spanyol itu sebenarnya sukses Barcelona. Kita lebih sukses. Eric Cantona aja bilang ini yang juara ini Barcelona bukan Spanyol. Karena mereka begitu dikdaya dari La Masia, dari Johan Cruyff, dan dari sebelumnya. Jadi memang sangat correlate derby politik. Dan sekali lagi kita tarik di tahun 2001 kayak transfer Vigo itu kan bagian politik. Hmm. Waktu Oh itu tuh gitu. sebelum ya jadi 2001 2000 itu Florentino Perez sama lawannya kampanye salah satu proposal Florentino Perez kalau misalnya dia terpilih jadi presiden Real Madrid, dia akan memboyong Vigo dari Barcelona. Hmm. Baik. Makanya Berarti kenapa sebenarnya Bang, berarti sebenarnya transfer Vigo itu salah Vigonya apa salah agennya Bang? Nah, itu dia. Soalnya kan gini, saya lihat sendiri ya, kayak bagaimana eh treatmentnya fans hmm, Barca itu ke Vigo itu ya. Dan Mm-mm. betul. sebenarnya saya juga pernah baca-baca juga, sebenarnya itu bukan kemauan dari Vigo sendiri, gitu, Bang Ya, Indo. ya. Ini mengutip dari dokumenter ya dan saya banyak baca lah gitu. Jadi Vigo pada saat itu kan sebuah talent ya, salah satu Betul. world class player elite Iya. yang dimana dia ngegendong Barcelona dengan Rivaldo, dengan Guardiola, dengan banyak main lain. Hmm. Karena kita tarik lagi Catalunya dan Spanyol, itu kan Madrid ya, terutama Madrid ibu kota. Hmm. Dan menurut saya klub-klub ibu kota banyak banget itu bermain dengan politik. Makanya saya nggak suka banget sama Real Madrid itu karena terlalu nampak banget urusan politik dikaitin dengan bola. Maksudnya bola-bola aja, nggak usah nggak usah pakai kampanye. Oke, kita akan mendatangkan Luis Figo ketika saya jadi terpilih. Itu kan kotor. Itu kan kalau mau main yang fair ya langsung aja kontak gitu loh. Jangan nego agennya, lu gue kasih Main sekian. belakang Itu gitu. itu. Jadi benar-benar ditawarkan fresh money. Nih buat lu sekian persen. Itu nominalnya kalau nggak salah 10 juta euro pada saat itu ya. Transfer fee-nya Gede loh itu sekian. waktu itu. Yes. Secara transfer fee ke Barcelona itu sah gitu loh. Hmm. Kalau misalnya Madrid datang, ayo gue mau beli lo, klausul lo berapa misal, sisa kontrak lo berapa, itu kan di proret dari gaji ya. Misalnya gaji dia 5 juta, 10 juta. Misalnya berapa tahun dibayar gitu kan, sama buyout klausul dan lain-lain lah. Iya. Nah, kalau dia langsung seperti itu, Real Madrid itu nggak masalah. Tapi kan agennya dipaksa. Itu agennya Hmm. dideketin terus. Gimana caranya lu masuk? Dan akhirnya memang Vigo itu nggak mau ke Real Madrid. Tapi karena secara kontrak yang bisa ditebus sama Real Madrid plus agennya maksa dia, mau nggak mau dia hengkang. Di era prime itu yang kenapa Barcelona itu makin makin kesal, makin marah dengan Real Madrid. Cara-cara seperti itu yang mereka sering lakukan. Mereka udah lakukan di era Jendral Franco, mereka udah dilakukan sebelumnya, dan banyak lagi dengan kontestan lain gitu. Karena sekali lagi ingat, Madrid itu ibu kota, pusat sentral Spanyol. Betul. Jadi sangat keras, sangat erat dengan politik, dengan ekonomi. Jadi kita lihat sekarang Javier Tebas yang terang-terang fans Real Madrid. Iya. Selalu selalu banyak keputusan Barcelona dirugikan sama Javier Tebas. Salah Dari mulai satunya kasus soal gaji Olmo kemarin ya, Bang. Olmo kemarin itu menurut saya nggak logis gitu. Klub sebesar Barcelona nggak punya duit itu, nggak bisa ngikutin regulasi bisa itu, cuman dipersulit. Iya betul, dipersulit sih. Kelihatan banget sebenarnya kan ya. Kayak Kelihatan aneh banget gitu, kayak gak make sense gitu loh. Karena kita tahu Barcelona dan Real Madrid rate itu sama dalam iklan dalam TV itu menguntungkan dia. Gitu. Betul. Dia nggak Dan mau. pendongkraknya emang dua klub ini, Barca sama Madrid Iya, ini. iya, yang lain jauh mental. Atletico Madridnya jauh. Bisa dicek kok itu transparan lah soal TV rights, soal pembagian hadiah itu tuh cuma dua doang gitu. Jadi price-nya si Barcelona dan Real Madrid digabung sama 18 ke prime masih gedean dua ini. Gitu. Jadi memang memang ini rahasia umum lah ibu kota Madrid benar-benar intervensi di banyak tempat gitu loh dengan politik, ekonomi, dengan kekuasaan dia sehingga dia bisa dikdaya gitu. Itu sih paling. hmm, Oke. ya, oke sebenarnya kan ini itu ya. Pertanyaan yang harus saya kasih tahu tuh sebenarnya saya pengen menanyakan apakah benar nih
Real Madrid itu didukung oleh politik Spanyol. Nah, tapi sebenarnya tadi udah dijawab ya. Tapi saya pengen tahu nih soal pendapatnya Bang Gundo soal 5 UCL pertama ya, yang dimenangkan oleh Real Madrid gitu. Ini kira-kira apakah ada suatu politik-politik gitu? Soalnya kan ini buat para Madrista hala Madrid yang nonton juga ya ini ya. Ini kan Ya. kita kan mencoba bersikap netral begini ya. Nah, Betul. kira-kira Bang Oke. Gudo gimana nih soal politik dan Real Madrid ini? Apakah benar Real Madrid itu didukung oleh politik begitu dalam melakukan pertandingan sepak bolanya ataupun di luar gitu? Ya, oke, itu eranya Gender Franco. Iya Jadi ini benar-benar. sangat jelas. Itu era Gender Franco, eranya Alfredo Di Stefano menyabet Ballon d'Or, Golden Boot dan lain-lain. Kalian bisa lihat skema Champions League seperti apa, berapa tim yang ikut, yang milih siapa, itu tuh ketahuan semua. Gitu. Hmm. 5 kali beruntun itu kan yang mulai Real Madrid. Hmm. Hmm. Ya, ini yang saya pelajari dan mungkin ada data yang lebih dalam. Cuman secara logis, wah 5 ini udah ya dia doang yang menang, dia yang ngatur, dia semuanya kasarnya begitulah. Hmm. Dan kita bisa lihat kan dari kontestan juga ya. Nah, ini correlate nih. Ketika Jenderal Franco-nya udah nggak ada, fans Real Madrid kan selalu bilang, kita punya 15 UCL, kita di setiap masa ada Madrid ya, betul? Suka dengar kata itu? Ya, Selalu sering. mendengarnya. Ya, di setiap tim punya masanya, setiap masa ada Real Madrid. Nah, menurut saya itu fans Real Madrid dari 2012 sampai 2025. Sini kita pakai logika ya. Ya, ya, Setelah ya. era Iya benar Franco, benar 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 Bang. setelah era Franco 5 UCL, Madrid itu kosong juara UCL 32 tahun dan hanya masuk 1 kali final. Itu tidak pernah dibahas sama fans Real Madrid. Iya, iya, setuju saya, setuju. Ya, itu eranya Bayern Munchen hat-trick UCL, Ajax hat-trick UCL, ada eranya Aston Villa, ada eranya Nottingham Forest, Yes. AC Milan, banyak lah gitu loh. Jadi kalau dibilang pada masa awal, ya memang dia buat, dia inginin semuanya gitu loh. Sehingga dia bisa jadi 5 UCL. Dan kita kan juga bisa lihat 5 UCL itu kontesan berapa? Dari 8, dari 12, 16 gitu. Belum 32 pokoknya. Hmm. Dan memang itu mungkin masih awal juga ya. Tapi kalau kembali ke politik, itu jelas. Makanya ketika Franco nggak ada, Desire sama nggak ada, Madrid kosong juara 32 tahun. Dan ini fansnya yang nggak pernah tahu. Kenapa? Mayoritas di sini itu fans hat-trick UCL. Itu harus diakuin. Udahlah, udahlah, Emang udahlah. kayaknya hat-trick UCL tuh sukses menyedot banyak fans-fans, terutama Nyon Sewu yang secara usia inilah. Iya. Jadi 32 tahun satu final, ya kemana tim Anda? Nggak pernah dibahas. Jadi istilah kata setiap masa ada Madrid itu buat saya nggak ada. Justru ya Nggak setiap berlaku tim ya. punya masanya. Kita Iya. tarik lagi nih, ketika Madrid juara di tahun 98, juara di tahun 2000, juara di tahun 2022 dengan Los Galacticos dengan lain-lain, dia kosong 13 tahun sampai ke 2014. Itu masa yang panjang loh. Nggak pernah dibahas juga sama mereka. Hmm. Mereka Iya sih. ngatain Barcelona 10 tahun nggak juara Liga Champions. Lagi 13 tahun nggak juara Liga Champions. Bahkan Bang, Apa? seingat saya di era 2000-an awal tuh kan Madrid itu kan pemainnya bintang tuh kan Bang. Tapi kan mereka dengan Yes. modal pemain bintang itu aja masih gagal juara UCL tuh Bang. Loh, gagal total. Justru itu proyek gagal. Dia datengin Figo, R9, Zidane semua. Enggak, Zidane udah masuk. Beckham. Mereka masuk semifinal Champions League aja enggak kok. Cek. Iya, iya, benar benar benar. Cek. Dia baru masuk semifinal itu tahun 2010-11 yang dibantai dikalahin sama Barcelona, Guardiola. Oh, oke oke oke. Jadi jangan buat fans Real Madrid jangan jangan buta statistik gitu. Boleh lu akuin 3 UCL hat-trick silakan, tapi Anda juga punya banyak masa kelam yang nggak pernah diakuin sama fansnya atau fansnya tutup mata gitu loh. Bahwa Benar dengan benar. Galacticos pertama mereka gagal total. Mereka bangun Galacticos kedua di Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso itu butuh 6 tahun untuk juara Champions League. Mereka kalah sama Barcelona, mereka kalah sama Bayern Munchen, mereka kalah lagi sama Chelsea sama siapa. Jadi ada waktu lagi, nggak gampang. Cuma memang di hat trick UCL itu semua pemain yang ada itu lagi di pick semua gitu loh. Benar Iya benar. sih. Dan kita tahu itu juga banyak unsur politik.
wasit, lain-lain, banyak yang dirugikan. Itu fakta yang harus diterima. Walaupun gue nggak pernah bilang Madrid timnya jelek, gue nggak pernah bilang. Iya Madrid benar-benar. tim bagus, world class. Cuman akuin lah banyak cara-cara yang ya lebih indah lah. Barcelona kenapa nggak apa-apa 5 UCL tapi dia punya six tuple, dia punya treble, dia bermain bagus, juara konsisten. Itu jauh lebih interesting gitu loh daripada hanya pragmatis. Iya Terus juga sih, kalau dilihat kan benar-benar. Dan sebenarnya kayaknya pas emang permainan Madrid so far emang kayaknya nggak pernah selalu ini ya, entertain ya. Nggak ada sesuatu yang Emang menarik nggak yang ada. bisa menghibur gitu. Makanya fansnya itu munculnya itu di akhir season ketika Madrid dapat piala. Ya iya kan? Kalau Iya, enggak kayak musim kemarin mana ada fansnya? iya Kayaknya sih kalau aku benar. keluar dengan Mbappe kita akan treble winner. Nggak bakal. Percaya omongan saya bikin podcast berkali-kali. Saya bilang Mbappe itu akan cetak 40-50 gol. Tapi nggak akan mengangkat Madrid lebih baik. Dan terbukti. ya Terbukti di terbukti. musim pertama. Terbukti dia cetak 42 gol. Rekor untuk klub Real Madrid. Tapi dia nggak bisa kasih apa-apa. Gitu. Benar. Karena tim itu nggak cuma sekedar Mbappe forward di depan, ada back, ada keseimbangan dari kiper, ada konsistensi namanya. Gitu. Karena orang pasti mikir kan, kok Mbappe cetak 40 gol, 40 gol, 50 gol nggak bisa bawa juara. Iya, dia banyak cetak gol dalam satu pertandingan, bukan dalam banyak pertandingan. Dia cetak hat-trick, hat-trick, hat-trick. Tapi di Hmm. pertandingan lainnya dia miss. Itu kalkulasi sepak bola. Mendingan cetak 4 gol di 4 pertandingan daripada 4 gol dalam satu pertandingan. Nah, itu tuh Benar. kayaknya siapa yang ngomong ya? Mourinho atau apa ya? Katanya lebih baik kalah kalah 7-0 satu pertandingan daripada kalah 1-0 7 pertandingan gitu. Iya, karena Hmm. dengan menang 1-0 3 pertandingan kita dapat 9 poin. Iya, benar. Itu. Jadi emang korelasinya ke situ. Iya Jadi sih. makanya kadang saya suka bingung gitu loh. Ya, emang faktanya begitu kok. Tanya deh sama fans Bayern Munchen, tanya deh sama fans-fans yang lain gitu loh. Pasti pasti kecewa. Cuman sekali lagi saya nggak pernah bilang sama Madrid kalau overrated, nggak pernah. Iya, Cuman yang saya selalu garis bawahi permainan dan cara mereka untuk memenangkan sesuatu. Ya, dari dulu kan udah terbukti gitu. emang kan bisa dilihat ya dari masa pas Madrid hat-trick UCL itu sebenarnya kan nggak banyak pemain-pemain yang diganti bongkar pasang itu kan nggak banyak Betul, gitu kan. betul. Jadi pemain-pemainnya ya sama gitu. Terus kalau dipikir-pikir juga Madrid sebenarnya punya banyak peluang untuk mendapatkan treble kan. 15 kali Ya, UCL itu kan. Untuk dapatkan ya. treble kan sangat 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 mungkin banget sebenarnya. Cuman kenapa sampai sekarang tuh nggak dapet juga gitu kan sebenarnya. Terus sangat patut Ya, dipertanyakan. Pasti ada aja keplesetnya, entah itu di La Liga, ya. entah itu di Copa del Rey, ada Oh, aja. biasanya Copa del Rey ya Real Madrid. Makanya saya Iya, bilang kenapa treble City lebih baik dari 15 UCL ya karena 15 UCL tanpa treble tuh aneh. iya aneh. Sesuatu yang Hmm. apa dong berarti? Ya nggak apa-apa misalnya mereka bilang kita konsisten hat-trick UCL 3 musim. Ya treble juga konsisten gitu nggak gampang kan? Kalian dengan tim yang super power luar biasa kalian nggak bisa treble gitu loh. Ya, dan hat-trick UCL di tahun 70-72 Bayern Munchen sama Ajax sudah pernah juga. Jadi bukan Madrid sendiri. Iya, benar. Gitu. Oke, jadi langsung ke pertanyaan selanjutnya aja ya. Jadi kan gini ya, Oke. Bang Gudo kan sebelumnya pernah bilang kan, kalau misalnya Bang Gudo sebenarnya bukan fans Barca, begitu, bukan? Betul. Ya, tapi hanya tidak suka dengan Madrid. Ya, Ya, begitu bukan? sebenarnya karena saya head Madrid dari awal, jadi orang mikir saya pasti fans Barca. Iya, benar. Nah, ini Cuman saya pertanyaan satu nih, City, oke boleh tanya dulu ya nggak apa-apa. saya tanya dulu ya. Apakah emang fans Barcelona itu didokterin untuk membenci Real Madrid, begitu? Oke, ini ke saya dulu ya. Ya, Saya senang Guardiola, semenjak Guardiola overtake Barcelona dengan konsistensinya itu saya nontonin Barcelona. Saya suka banget Messi, saya suka banget Xavi, Iniesta, Busquets. Jadi saya Barcelona nonton, Milan nonton, City nonton dengan konteks yang berbeda-beda. Jadi saya punya beberapa point of view lah terhadap klub. Soal Hmm. fenomena fans, di setiap fans ada pasti Hmm. bocil atau yang didoktrin segala macam. Tapi faktanya di lapangan tetap mayoritas itu fans Madrid. Kenapa? Yang pertama kalau fans Barcelona pasti dominasi bocil juga. Messi, oh orang suka Messi, anak-anak kecil banyak. Orang suka Cristiano Ronaldo, banyak juga anak-anak kecil, sama aja. Hmm. Oke, suka Madrid,
Maka saya bilang kenapa fans Madrid itu ada di akhir musim karena pas lagi hype lagi rame-rame, oh ada tim nih juara UCL nih 15, weh, glorifikasi medianya besar. Jadilah Iya. tuh wah jadi fans UCL. Dan mayoritas yang saya temuin juga fans Real Madrid mau di platform sosial media di langsung. Kalau diajak ngobrol ujung-ujungnya bawa 15 UCL, 36 La Liga itu Iya, udah cut gitu loh. Ngapain kita ngobrol? bener. Sepak karena mereka tidak punya permainan yang indah, mereka tidak punya filosofi sehingga yang mereka cuma bisa tawarkan, oh ini di Google kita 15 UCL. Padahal sepak bola itu gak cuma trofi, gak cuma gol banyak yang bisa dikelola. Bahkan Iya, event di Bang. Madrid sendiri, Bener. kalau fansnya mau lebih telah, itu banyak yang bisa dikulik gitu loh. Karena Bang, Soal jadi saya tuh soal, pernah ngomong gini Bang, kalau misalkan orang itu ngefans satu klub hanya karena trofi gitu, saya bilang, apa kabar fansnya Fulham, fansnya yes. Cagliari, atau Wah itu, fansnya Burnley yang bolak-balik apa promosi degradasi gitu. Kalau emang ngefans tuh hanya faktor juara doang gitu. iya pasti mereka tuh tim-tim kayak Fulham, tim-tim kayak di Inggris, di Italia itu jauh lebih fanatik dari kita buat klubnya. Mau klubnya degradasi, mereka nonton ke stadion, mereka nonton setiap pertandingannya. Jadi makanya kalau kalau bicara Real Madrid, kebanyakan mayoritas yang saya temuin hampir semua itu sama. Kalau kita ketemu fans Barcelona mau bocil, masih dia bisa-bisa bilang soal permainan, soal individual player, soal taktikal. Real Madrid kalau dibawa-bawa dulu, oh ya enggak, baru dibanter dikit, oh ini 15 UCL, kita hat UCL. Ya, cash close aja, selesai kita. Buat apa ngobrol? Gitu. Kalau kita ngobrol sama fans-fans yang lain tuh banyak cerita-cerita flashbacknya, banternya. Sebenarnya buat Iya, fans jadinya Madrid juga sih, jadinya ini apa? Jadinya mentok. Jadi nggak apa toxic. ibaratnya tuh kayak kayak ngomongin apa? Kayak ngomong diskusi soal yang ilmiah tapi langsung ngasih dalil agama gitu. Iya, ya ngapain ngobrol kan? Ya kalau kalau kayak gitu, kayak Coach Justin suka bilang juga kan, ya mendingan nonton live score aja, nggak usah nonton bolanya. Buka aja Google weh. Dan juga nih Coach Justin juga bilang, ya, percuma kalau keluar 15 UCL kan nggak dibayar sama Madrid, mereka terlalu berlebihan juga. Ya terus kenapa? Iya, ha. Gitu. Kecuali dia dibayar sama Real Madrid buat jadi buzzer, silahkan, itu nggak masalah. Buzzer Ada Real ada Madrid. kerjaannya dong. Buzzer Dia Madrid. nggak Barcelona misal, misal Barcelona ada buzzernya gitu digaji buat koar-koar sixtuple hat trick apa treble, silahkan. Ini kan nggak ada apa-apa, maksudnya harus sadar juga gitu loh. Banyak jadi di tongkrongan pun juga asyik gitu, Mm-mm. gitu. Makanya Bukannya jarang malah loh. case close. Terus ngapain? Kita nongkrong tiba-tiba, wah, ya, kita lagi bahas pertandingan, ya, kita hat trick UCL tau. Terus udah gitu. Itu kan soal gini, soal hat trick UCL, treble, six shoot, itu semua buat fans aja ya bangga gitu. Hmm. Tapi yang jarang di highlight Madrid tuh jerninya, jernih Hmm. Barcelona di treble, jernih Bayern Munchen. Sebenarnya tuh jauh lebih menarik gitu daripada hanya cuman di hasil akhir. Hasil akhir itu mungkin hanya buat klub, buat si pemain, buat staff yang kerja di sana, buat mereka dapat bonus, digaji, dapat duit, itu make sense. Cuman kita sebagai fans ada yang lebih penting juga, entertainment, kembali sepak bola gitu. Kalau kita hasil ya ya udah emang apa bangganya gitu. Kayak misalnya kita nonton, kita ngikutin klub kita main 38 match, kita main bagus terus, di weekend kita terhibur, ya udah nggak juara ya udah sehari 2 hari. Mereka juga juara hat-trick UCL, habis juara juga lupa lagi udah. Ya udah gitu loh. Iya, bener. Dan kayaknya kita tuh nggak ada, maksudnya ini saya pribadi ya gitu. Kayaknya kita tuh Iya. nggak ada deh koar-koar soal kita apa namanya juara La Liga musim ini kemudian treble lokal tuh kayaknya kita nggak ada koar-koar deh. Ya, Iya, kayak ya udah enjoy the game aja gitu kan. iya enjoy the game. Sepak bola kan sebenarnya kan entertainment gitu loh. Kayak Ya, gimana betul. kita nontonnya gitu. Bukan soal hasilnya. Emang hasil kan penting ya karena Iya, kita emang berkorban banyak buat hasilnya. Cuman kan yang penting kan iya. emang prosesnya gitu. Menujunya ke Yes. sana gimana, menikmati semua prosesnya gitu. Nah, saya mau nanya nih Bang Guno nih. Sebelumnya kan Bang Guno sudah bilang ya kayak soal gimana Madrid adalah ibu kota Spanyol. Hmm. Terus gimana kalau Barcelona itu adalah simbol perlawanan Catalonia gitu. Nah, apakah nih sampai kapanpun nanti Barcelona itu tetap bakal nggak punya power terhadap Madrid gitu?
Ya bisa jadi. Karena sepanjang sampai sekarang aja, yang udah berjalan puluhan tahun, nggak ada ya power mereka di sepak bola. Mereka bantai di El Clasico, gitu. Kalau justru buat fans-fans yang nggak tahu ya, kalau di sana itu mungkin pride antara pertandingan itu lebih besar daripada trofi. Musim Hmm, kemarin benar-benar. 4 kali Barcelona ngalahin Real Madrid itu jauh lebih puas daripada hanya trofi gitu loh. Hmm. Itu derby, itu tuh bener-bener bakal diingat. Walaupun misal Barcelona menang 4 kali, tapi endingnya Madrid juara, itu akan tetap lebih berharga match tersebut Hmm. gitu. Daripada cuma ya hanya trofi gitu. Karena derby sekali lagi ini gengsi, ini politik, ini fans, itu kaitannya tuh emosional banget. Walaupun memang patut Jadi Rivalitas. dipertanyakan juga dalam Madrid itu gimana ceritanya 4 kali ketemu tim yang sama tuh tidak ada satu game yes, adjustment yang dilakukan gitu loh. betul. Kalau fans Madrid kan ngebalikin ya. Nah, Hmm, Barcelona musim lalu juga kalah. Ya kalah 3 kali iya, tapi sikonnya beda gitu. betul. Fans Madrid kan ngebanter mulu ya nggak punya duit, miskin ya nggak punya duit gini 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 gini. Wah ini kita datang Mbappe nih siap berwin nah mana? Cuma ya Mbappe cetak gol di comeback 2 kali, dibantai di Bernabeu. Itu sakit banget. Waktu akhir tahun kemarin tuh 4-0 4-0. dibantai, dihabisin. Dan tadi kembali nggak ada adjustment dari pelatih karena pelatihnya memang bukan pelatih kayak taktik. Dia udah pusing, udah bingung mau ngapain. Udah mentok. Udah mentok gitu. Justru harusnya fans Madrid berkaca, ngapain ngebahas yang musim lalu ketika era Xavi tahu hancur, mereka bangga. Harusnya mereka bangga menang dengan tim terbaik, bukan tim terlemah. Betul. Hmm. Berarti Bang Gunur setuju nih kalau misalnya Ancelotti dibilang pelatih yang miskin taktik kayak Coach Setuju, Justin yang ngomong nih. Setuju. setuju, setuju. Setuju Karena sekali. memang memang nature dia. Nih, kalian cek deh, nanti mungkin penonton ya. Selama Hmm. era kepelatihan Ancelotti, dia bertahan lama di sebuah klub ketika dia tunduk sama presidennya. Itu aja. Contoh di AC Milan di 8 tahun. Hmm. Kalau dilihat dari materi pemain Milan pada saat itu, 2 trofi Champions League, 1 trofi Liga Italia, 1 trofi Coppa Italia, 1 trofi Supercoppa itu sangat tidak cukup. Tapi kenapa nggak ada tuh informasi Ancelotti mau dipecat? Nggak ada. Karena dia tunduk sama presiden. Oh, manut gitu. Begitu di Real Madrid sama. Bye-bye aja kan Perez. Yes, ya. Dibantai El Clasico berapa kali? Coba pelatih yang lain dibantai El Clasico berapa kali? Pecat itu. Langsung tengah musim dipecat tuh. Berarti Kamu sih itu pecat. sebaliknya terjadi di ini dong, di kayak Everton, Chelsea. Ini mau saya lanjut. Nah, Oke. lihat rezim di Chelsea, di Everton, di Napoli. Lama nggak dia di Bayern Munchen? Nggak lama. Di Chelsea itu kayaknya semusim 2 musim doang kayaknya. Iya, dipecat. Heeh. Ya, di Everton gagal, Gatot. Di Napoli, Gatot. Di Bayern Munchen, Gatot. Untuk level Bayern Munchen sih Gatot sih. Gatot lah. Kalau Guardiola dibilang Gatot, enggak. Guardiola bangun fondasi permainan di Bayern Munchen. Yang kalian lihat sekarang, itu masih ada aroma-aroma Guardiolanya. Gitu. Mm-mm. Pelatih dipecat itu berarti kan nggak worth. Gitu loh. Ya. Betul. Itu aja, itu logika simpel gitu loh. Nggak sesuai, dan memang jelek. Dia balik lagi ke Madrid, karena dia tahu kalau di Madrid dia paling aman. Dia nurut sama presidennya, selesai. Gitu. Ada nggak coba cari berita yang bener-bener berita bener bahwa Ancelotti akan dipecat? Nggak ada. Di era Milan sama di era Madrid dia nggak ada. Bahkan kayaknya selama jadi pelatihnya Madrid, maksudnya selama berapa musim ini ya kan saya kan baru melatihnya kan berapa musim ini kan. Hmm. Itu saya ngeliat kayaknya Ancelotti nggak pernah keluar satu statement yang frontal deh soal ininya, soal bosnya gitu dalam artian si Iya, Perez. iya. Dia cuma bilang kan, kenapa lu nggak beli pemain? Tim lu kurang nih. Jawaban dia, oh kita cukup. Simpel Ya, kan? kita udah puas gitu-gitu. Iya, itu kan tutupin. Kalau kalau klub lain yang ngomong, kalau Guardiola itu udah ngomong, oh kita perlu nih bos, kita perlu ini bos, kita perlu ini bos, gitu. Karena dia tunduk. Cuman saya lupa ya, dia di 2015 sama Madrid itu dipecat atau enggak saya lupa. Kita coba saya tahu. Setahu saya nggak dipecat, gitu. Kan dia sempat tuh di Madrid yang pertama. Iya, iya, iya. Hmm. Yang menang Nah UCL itu saya lupa, 2000 14. 14 ya. Itu saya lupa ya apakah dipecat atau emang kontrak habis, saya lupa.
Itu bisa dicek lah. Cuma intinya dia akan tunduk dengan rezim. Dan Perez itu senang dengan pelatih kayak Ancelotti. Mourinho nggak lama di Madrid karena Mourinho bersuara, Mourinho ini. Iya bener. Kan bukan tipe Mourinho yang rada tunduk, cerewet lah. kan the Ya, special one. tuh gitu. Jadi itu fakta lah sebenarnya. 4 kali kalah disappointing sih menurut saya dengan alasan sih. Dengan pemain yang tidak berubah, dengan skema seperti itu aja ya udah. Dan Barcelona bisa berubah, menyesuaikan tiap gamenya gitu. Oke. Iya. Dan kayaknya juga Barcelona tuh ya Bang, kalau yang saya lihat tuh dia tuh memang bukan apa ya, bukan klub yang bisa dibilang tergantung siapa orang di dalamnya. Dia punya ruhnya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya yang menyesuaikan ruhnya itu. Ya kan match quit and club. Jadi Iya. emang filosofi mereka bangun di era Johan Cruyff ya. 92 tuh dibangun La Masia, dibangun semuanya. Ya hasilnya sekarang. Hmm, Pasti ada misi nggak apa-apa, tapi mereka ngebangkit. benar. Barcelona juga harus berterima kasih sama Xavi gitu loh. Tanpa Xavi, pemain yang ada sekarang, Yamal, Rafinha, Lewandowski, Balde, Conte itu nggak bakal ada. Itu kan era Xavi semua. Iya. Kadang ada juga fans Barcelona yang melupakan Xavi. Menurut saya itu Xavi punya peran sangat besar. Tapi memang dia tidak cocok sebagai pelatih. Dia cocok sebenarnya jadi director yang sekarang dipegang sama Deco. Gitu. Benar-benar. Ya sebenarnya saya juga setuju sih soal si Xavi itu sebenarnya lebih ke pencari talent sih, pencari bakat. Soalnya dia kan Yes. yang bawa Yamal kan sebenarnya dia yang bawa yang Iya. seperti Bang Gundo itu. Tapi mungkin sebagai pelatih belum belum cukup lah gitu. Kan sebelumnya kan dia kan melatih di tim Qatar apa tim Iya. tim ya tim Iya. Qatar ya. Terus langsung Iya. ke tim sebesar Barcelona gitu loh. Tadi setelah kemarin kita ngebahas soal ini ya, soal bagaimana Barcelona dan politik gitu ya. Mungkin kita mau langsung aja ke Barcelona musim kemarin gitu ya. Kalau menurut saya Barcelona musim kemarin tuh bisa dibilang bagus tapi tidak bisa disebut sempurna gitu. Kalau menurut Bang Guno sendiri Barcelona musim ini gimana? Lebih tepatnya setuju, nggak sempurna gitu, masih banyak harus diperbaiki. Tapi dalam sepak bola itu Barcelona sebenarnya menjalankan misi yang sesuai. Eh, Cetak ya kebobolan banyak, tapi cetak lebih banyak gol, ya dia menang. Kita suka melihat comeback-comeback sensasional. Berkali-kali Barcelona comeback dari ketertinggalan. Dari betul. skor 3-2, 4-3, 5-4 lawan Benfica itu paling interesting banget. Kalau kalau fans Barcelona tahu, ketinggalan 4-2, ngejar gol, Rafinha menit 97 lari setengah lapangan. Gitu. Jadi fighting itu adalah modal Barcelona bisa survive di musim lalu gitu. Hmm. Hansi Flick benar-benar ngasih DNA yang luar biasa ke pemain, jiwa fight-nya sebelum peluit dibunyikan masih ada kesempatan. Lawan Atletico Madrid sama, dari 2-0 4-2 itu benar-benar gila banget. Jadi emang fighting sih yang plus banget di Barcelona gitu. Kalau minusnya defense ya. Musim Oh. depan harus banget diperbaikin. Joan Garcia udah datang, minimal punya 2 center back sama 1 left back, eh, penggantinya Balde lah gitu. Karena Barcelona ketika Balde atau Conde gak main itu keteteran banget. Pas lawan Inter tuh kelihatan tuh, Bang. Kelihatan banget, jelas itu kelihatan banget. Walaupun bukan alasan ya, kita appreciate Inter. Cuman Hmm. Iya. apakah adanya Kunde akan membuat Barca lebih baik? Bisa ya, bisa enggak gitu. Tapi itu yang hal harus diantisipasi gitu. Benar-benar Hansi Flick membawa permainan yang Iya, saya sesuai lihat tuh kapasitasnya. Oke, oke. Gerard Martin juga belum bisa gantiin Balde sebenarnya sih. Enggak, belum Kayak bisa dia jauh. defensif kayak ya so-so banget lah. Cuma jelek banget nih itunya defensifnya nih. Beda, beda, beda kelas, Kayak beda. wah kacau. Nah, sama gini Bang Gundo. Saya tuh sebenarnya punya khawatiran satu nih Bang Gundo soal Yamal gitu. Saya Pertama, tahu kemana ini. soal Ansu Fati jilid 2 satu. Yang kedua Ya, adalah saya tuh nangkep hal yang nggak biasa dari Yamal karena untuk seusianya dia tuh sangat-sangat energik di apa namanya ditebang kayak apa juga tetap nguber. Nah, saya tuh apa agak sedikit curiga ya, ya walaupun saya fans Barcelona gitu, tapi kan tetap aja kan apa eh, hal-hal kayak begitu kan juga wajib waspada gitu karena ya. saya tuh menangkap ada kecurigaan atau apa ya
sedikit kekhawatiran saya, apa jangan-jangan si Yamal tuh ada di support sesuatu yang sifatnya eksternal yang mungkin ada ngaruhnya dengan sportivitas, mungkin like doping atau sebagainya gitu. Enggak sih. Sebenarnya kalau kita kalau bahas skill kita bisa lihat ya. Skill bisa Hmm. lihat, teknik kita bisa lihat, Yamal dengan Ansu Fati. Tapi menurut saya dua person yang berbeda. Cuma karena Ansu Fati gagal aja, makanya fans-fans Barcelona flashback. Itu nggak salah. Tapi Ya. satu hal yang saya lihat ada di diri Yamal, tapi tidak punya di diri Ansu Fati itu cuma mental. Iya Itu sih. yang itu yang membuat Ansu Fati tumbang itu bukan cedera. Cedera itu bisa sembuh. Tapi dia nggak punya mental comeback untuk kembali ke performanya. Berkali-kali dia dikasih kesempatan. Udah banyak loh sama Hansi Flick. Di Brighton dikasih kesempatan. Emang dia secara mental udah kena. Hmm. Akan susah, kemungkinan kecil Ansu Fati itu bounce back ke level tertinggi. Tapi untuk Yamal, saya melihat dia punya mental yang lebih baik, support yang lebih baik, mungkin dari keluarga, dari eksternal ya, di luar klub. Hmm. Kalau doping nggak sih, setiap pemain bola itu setiap pemain dites, semua ini dites, nggak ada sih kecurigaan. Yamal sempat cedera kok, gitu. Berapa kali Yamal ditanduk keluar, berapa kali Yamal miss game nggak main, gitu. Kalau misalnya ini Yamal diforsir segala macem, ya ya harus dimainin lah, tetap harus. Tapi yang diperhatikan ditariknya kapan, gitu. Hmm. Itu yang sebenarnya mungkin waktu Ansu Fati itu gas terus. Dan kebetulan ya dia kena cedera yang mungkin parah, ya udah. Karena jujur untuk pemain bola itu recovery paling susah mental, bukan recovery di cederanya. Setuju, Oke, tahu setuju. cedera. Iya, jadi itu yang saya lihat di Yamal tapi nggak ada di Ansu Fati. Dan juga saya nggak melihat oh Yamal bakal calonkan Fati nggak sih jauh. Hmm. Mungkin akan turun secara gol assist, cuman secara kontribusi, secara permainan dia nggak akan turun. Dan dia di timnas Spanyol juga membuktikan gitu loh. Itu buat sebuah pemain muda sebuah hal yang luar biasa gitu. Mau 17 tahun starting 11 di timnas gitu. Itu yang nggak didapat Ansu Fati juga. Dan lawan God itu yang harus digarisbawahi, lawan God. Waduh. God itu cuma Messi ya, sorry. Sorry ya. God itu Gotnya cuma diharap, Messi. Tidak gotnya ngomong, diharap nih. saya tidak Iya, ngomong. Saya God tidak itu cuma ngomong. Messi. Yang Beda ngomong ya. Bang Gundo. Jadi Oke, ya tenang aja sih fans Barca, saya rasa ya emang nggak kayak Sufati. Tenang sama aja. satu lagi Bang Gundo, sebelum kita ke Boleh. penutup Bang Gundo. Soal ini depan Bang Gundo, ini kan Lewi kan udah lumayan umur nih Bang Gundo. Ada Ya. nggak mungkin nama yang Bang Gundo prefer untuk didatangkan Barcelona sebagai ini, sebagai tumpuan depan apa eksekutor? Kalau bicara soal budget pasti gede. Kita Dan kita striker berandai dari sekarang Bonucci. susah. Susah. Kalau mau nyari yang murah, yang bagus, terus sebenarnya tanah bagusnya banyak, tapi kan harus punya extraordinary atau world class player ya. Hmm. Yang ada di market, eh, Gyökeres enggak, bukan list. Sefko mungkin iya, Tapi Isak Sesko udah diburu no, Arsenal nih Bang. Mahal-mahal. betul, betul. Isak no, bukan tipikal striker Barcelona. Kalau Barcelona memanfaatkan momentum itu Vlahovic. Tapi Vlahovic. regane Dia kontrak lama. sisa satu, dia kontrak Ya, sisa satu gitu tahun. lah. Wah, Heeh. Dan dia udah pelatih Juve itu udah confirm nggak mau gunain dia. Jadi sebenarnya buat tim-tim yang mau ambil Vlahovic tuh saatnya sekarang. Oh, atau musim depan pas kontraknya habis. Ya kan harus nego dari sekarang kalau gitu. Oke. Tergantung. Ya kalau Barcelonanya mau butuh cepat, kalau butuh lama yes. Buat tahun depan. Cuma Lewandowski kalau saya jadi Hansi Flick, saya akan forsir sampai dia nggak punya tenaga. Uh. Sementara ini kan Nico William akan datang dan nampaknya akan ada perubahan strategi, bisa ada false nine nantinya. Hmm. Rafinha entah ya. siapa. Dani Olmo Betul. juga bagus. Dani Olmo juga Fermin, bisa. Fermin. Ferran Fermin Torres jadi top. masih ada. Ferran Iya, Torres benar. juga bisa. Jadi saya rasa maksimalkan Lewandowski di sekarang tuh masih oke banget lah. Nggak ada masalah. Gitu. Cuma kalau ada satu nama lagi yang suruh saya buat ambil itu striker Atletico Charlotte. Itu menurut saya underrated Uh, bagus. oh bukan bukan Julian Alvarez, Bang.
Julian Alvarez Gila itu bilang nggak? menurut saya one season wonder sih. Oh, serius, Bang. Itu bukan pemain enggak, itu bukan pemain ambisius. Mungkin orang bilang ya kayak ya lu fans City kecewa dia pindah, enggak sama sekali. Kalian bisa lihat lah nanti setahun 2 tahun lagi. Itu pemain yang nggak punya daya tarung gitu loh. Dan Hmm, nggak tahu ya dia kan kecewa berat karena sering jadi cadangan Haaland makanya dia pindah. Dan benar. Iya. Guardiola itu kan bukan tipe pelatih nahan pemain. Jadi udah kelihatan gitu secara mental. Dan Mm-mm. di Atletico Madrid angin-anginan juga sekali cetak gol. Bahkan gol dia sama Sherlock itu sama padahal dia bermainnya beda. Jadi Iya. ya menurut saya Bukan tipikal yang bukan ngotot pemain ambisius. ini si Alvarez tuh. Iya, dia punya skill bagus, cuman saya nggak melihat dia bakal menjadi striker world class. Ya setahun 2 tahun lagi bagus, sisanya habis itu ya udah biasa aja. Next Felix? Bisa jadi, Ya, serius, bisa Bang. jadi, Felix, Joao bisa jadi, Felix. bisa jadi. Kenapa enggak? Wah, kok kalau saya lihat ya, si Alvarez ini sebenarnya punya apa ya nilai yang bagus sebenarnya si Julian Alvarez ini. Secara di timnas juga kan bagus kan ya mainnya. Kalau dilihat di City juga kan bisa mengimbangi apa ya top skornya juga gitu loh, Bang. Salah, Di salah berat, salah besar. salah besar, Bang. Justru salah. Justru dia di season kedua City dia main 51 game atau 40 sekian game, gue cuma 15. Jadi nggak bagus-bagus doang. Itu Gitu as a loh. sub 15 atau game. as a starter? Mau starter, mau sub, dia mayoritas juga banyak. Waktu itu kan Kevin De Bruyne sempat cedera lama, dia jadi pemain inti banyak. Oh iya iya Jadi iya. dia Ingat, bukan ingat, ingat. dia Ya, bukan ya pemain benar. yang eksepsional gitu. Dia punya skill bagus, cuman ambisi dan cara dia itu menurut saya bakal merusak karirnya. Hmm. Dan satu pemain lagi yang mungkin bisa jadi alternatif itu Lautaro-nya Inter. Nah, Nah Lautaro. itu, nah itu, nah itu jarang orang mention Itu jauh Lautaro itu. jauh jauh lebih bagus dari Alvarez. Gitu. Iya. Kapan orang mention Lautaro tuh kapan, guys? Baru kali ini denger ada pandit, ada konten kreator bola mention Lautaro. Baru Tapi Karena kayaknya saya hampir nonton hampir nggak mungkin sih ke Barcelona sih mungkin itu mungkin Lautaro. aja Inter itu gampang. Inter itu kasih tawaran dilepas dia butuh duit. Sepak iya. bola Italia semua pemainnya Biasa, klub begitu. Serie A. Ya. Mau nggak nanti kita bahas kita bahas Zoom Italia mau nggak? Sedikit, Politik sedikit, sepak sedikit. bola Italia, politik sepak bola Italia, mekanisme semuanya. Weh, atau kita rencanain deh Bang. Ntar saya coba Boleh, cari fans Serie A. Boleh dong. boleh. Oke, Kita oke. kita kulik dinamita pemerintahan, presiden, perdana menteri, Calciopoli semuanya. Ini yang saya cari. Seru tuh, Vic, terus Vic. Seru, seru, seru. Oke, Nanti oke, ya oke. next ya. Oke, tapi Karena ini next ya. terbatas. Nanti mungkin kita apa namanya bikin forum Ngobrol dulu khusus nih aja. ya. Kita undang apa fans Serie A nih, biar kita ngulik kenapa Serie A tuh jadi gini sekarang. Hmm. Oke, Bang Gundo, waktu kita tinggal 4 menit lagi dan Bang Gundo ada job yang harus diselesaikan. Nah, mungkin Bang Gundo ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement untuk menutup episode kita. Oke, ini buat semua fans, mau Madrid, mau Barcelona, mau AC Milan, mau apa. Sepak bola itu entertainment, sepak bola itu enjoy the game, enjoy the match. Hmm. Kita perhatikan journey yang dibuat oleh klub, journey perjalanan sebuah tim, sebuah pemain, karakter, emosional. Itu jauh lebih penting daripada hanya trofi. Karena kita sebagai penggemar itu ketika ketemu fans-fans lain, kita punya cerita, kita punya ilmu, kita punya wawasan, kita punya hal yang bisa kita tukar, nggak cuma hanya trofi. Jadi buat kalian juga, biar kalian wawasannya luas, pertemanan kalian luas, itu akan ngaruh. Karena dengan close minded, dengan close statement, trofi lain-lain itu akan membuat suatu hal itu jadi tidak menarik. Betul. Jadi ya buat semuanya tuh nikmatin aja gamenya, pertandingannya, taktik, analisis, passing, shooting, semuanya pergerakan pemain off the pitch itu jauh-jauh lebih menarik, percaya sama saya. Oke, oke, oke. Oke, Enjoy the Bang match. Gundo, terima kasih luar biasa. Oh ya, Ya, Bang Gundo, sebelumnya mungkin bisa apa namanya titip apa bukan titip apa ya, apa mungkin bisa ngomong ke pemirsa gitu untuk dengarkan Brams FC episode ini hanya di Bramslock oke. Media gitu. Oke, buat lu semua yang suka politik, suka F1, suka bola, lu bisa ikutin channelnya
Bentar, apa tadi? Bram Vlog Channel Media. Bram Vlog Media, menurut gua anak-anak muda yang bisa ditiru, bisa dilihat. Mungkin dari kalian bakal ada fakta-fakta menarik. Jujur gue juga dari salah satu followers gue pas gue posting, dia ngikutin lu di F1. Us, luar Nanti gue biasa. kirimin screenshotnya ya. Nanti gue Apa tuh kirimin. Bang? Penasaran? Iya, dia bilang dia tahu tahu kalian itu soal F1. Oh, oke oke oke. Gitu. Ngefly Jadi tuh si Afif ngefly. eh, jadi nonton F1 gitu. Jadi nggak cuma bola aja, semua channel itu pasti ada edukasinya dan ada hal-hal yang bakal kalian temuin. Gitu guys. Oke, Bang Iya. Gundo, terima kasih sudah bergabung Kita bersama Bang Gundo. kami di Bram. Sama-sama, thank you juga Afik Haris, thank you. Ya, Siap, dan Mas Haris juga terima kasih dari Solo ini sama-sama. luar biasa. Oke, dan pemirsa itu tadi Brams FC, saya Afik Bramasta. Pamit diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.